Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardiansah. Di saya Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas 3 kali ini kita diperintahkan untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js. Dan untuk strukturnya seperti ini. Seperti kita lihat, untuk strukturnya tidak begitu jauh berbeda dengan tugas 2. Kita hanya berpindah dari native JavaScript ke Vue.js, dan kita diperintahkan untuk membuat elemen dalam bentuk Vue komponen dan template. Sebelumnya saya sudah membuat untuk sintaknya, dan kita buka untuk pada folder source. Di sini ada aset seperti struktur yang ada pada soal. Pertama aset, di sini ada CSS. Yang pertama ada base CSS yang berfungsi untuk menjadi style dasar, mengatur tampilan seluruh halaman. Dan yang kedua di sini ada main CSS yang berfungsi sebagai style global untuk web aplikasi ini. Dan di sini ada folder gambar yang berfungsi untuk menampilkan logo UT pada sebuah aplikasinya. Di sini ada main navbar juga yang berfungsi untuk menampilkan menu navigasi meliputi dashboard, stok, tracking, halaman logout, atau menu laporan, history. Dan di sini juga saya menambahkan style navbar, stylingnya agar tampilannya baik. Oke, di sini juga ada JSON, dan ini merupakan sebuah database yang menjadi isi untuk sebuah data pada OPBJJ kategori list, yang intinya pada data bahan ajar. Di sini juga ada data JSON untuk usernya. Di sini tertampil untuk user yang bisa kita gunakan nanti sebagai halaman untuk login. Dan di sini ada index.js yang berfungsi sebagai pengatur rute dalam halaman aplikasi di Vue. Dan di sini juga ada folder view yang menjadi dashboard atau tampilan awal. Setelah kita masuki login, di sini ada greeting. Menyesuaikan waktu seperti biasa. Ketika kita masuknya siang, berarti siang juga akan mengikuti waktu yang ada ya, otomatis. Di sini saya menambahkan style juga untuk backgroundnya, dashboard atau kartu utama. Dan lanjut, di sini ada menu halaman untuk login. Di sini modalnya email, termasukkan email. Nanti kita diperintahkan untuk masukkan password, dan ada menu untuk lupa password atau untuk register yang misalkan belum punya akun. Dan di sini juga saya mengimport dari Vue, JSON, sweat alert, router, dan logonya.
Dan di sini juga ada alert atau pesan yang akan dimunculkan ketika kita login berhasil, maka yang ada kita akan menerima pesan login berhasil, dan sebaliknya ketika gagal seperti ini. Lanjut, di sini ada menu halaman untuk stok data bahan ajar. Di sini ada filternya juga seperti yang ada pada tugas. Nanti dimunculkan juga di sini ada data sort untuk mengurutkan berdasarkan entah itu judul, jumlah, atau harga. Dan ada menu reset filter juga. Setelah itu di sini ada checkbox juga untuk filter, untuk menampilkan stok menipis atau kosong. Lanjut, di sini ada menu untuk menambahkan data bahan ajar baru. Dan di sini kita akan melihat untuk tampilan halaman utama yang ada pada stok bahan ajar, dari mulai kode, judul, kategori UPBJJ sampai dengan aksi untuk pengeditan atau menghapus. Kita menambahkan daftar buku. Ketika kolom ada yang tidak kita isi, maka nanti akan ditampilkan pesan seperti ini, semua field wajib diisi selain catatan ya. Untuk elemennya seperti ini. Lanjut ke tracking. Di sini untuk menampilkan halaman tracking seperti biasa, nanti kita ada diberikan untuk mengisi kolom nomor DO, terus name dan nama. Nanti ada filternya juga untuk memilih ekspedisi, paket bahan ajar, atau untuk tanggal pengiriman. Kita tinggal memilih, dan harga. Di sini juga ada detail untuk menambahkan auto generate untuk penambahan nomor DO baru. Jadi ketika kita menambahkan nomor DO baru, maka nomor DO otomatis akan terisi. Lanjut, di sini ada app view, berfungsi untuk root komponen aplikasi. Seperti di sini untuk menulis logic komponen dari script setup ini. Ada template untuk menampilkan sesuai rute yang diakses. Dan sampai dengan di sini ada main.js yang berfungsi untuk entry point aplikasi, seperti untuk mengimpor dari aset ke CSS dasar. Yang kedua ada style utama main.css. Sampai dengan di sini ada membuat aplikasi view, memasang router, lalu menempelkan ke app elemen HTML dengan ID app-nya tersebut. Oke, untuk strukturnya seperti ini, terhitung dari source ya. Di sini ada aset, ada komponen, ada JSON, ada router, view, sampai dengan main.js.
Cara berunningnya kita buka menu terminal. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, lanjut. Jika kita awal membuka terminalnya, maka kita harus menginstal npm-nya terlebih dahulu. Itu npm install. Nah, jika sudah, maka akan diberikan notifikasi atau pesan seperti ini. Lanjut, kita membuka untuk halamannya, yaitu ketik npm run. Nah, jika muncul host lokalnya, domainnya, maka kita dengan cara mengklik Ctrl Ctrl ditambah klik kiri atau kanan, maka kita akan ditujukan langsung ke halaman login. Oke, di sini kita langsung saja login, dan di sini juga ada beberapa fitur menu yang tadi sudah saya jelaskan pada struktur sintaknya, seperti lupa password atau belum punya akun, maka akan ditampilkan seperti ini. Kita login saja. Jika sudah berhasil, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Dan ini untuk tampilan awal atau dashboard ya. Ketika kita masuk, maka kita akan diberikan rating sesuai kita masuk. Di sini saya mencoba masuknya pada siang hari. Dan di sini juga saya menambahkan style atau fitur yang bisa bergerak logonya. Lanjut pada informasi bahan ajar sesuai soal tadi, seperti ini kita ditampilkan seperti berikut, sampai dengan di sini ada filter stoknya juga. Kita coba terlebih dahulu untuk menambahkan data baru, misalkan 1, 2, 3, judulnya pengantar akuntansi 2, kita isi praktikum sebagai contoh, dan kita isi Denpasar yang belum ada isinya untuk bahan ajarnya. Kita kasih harga 80.000. Kita kasih di sini misalkan 10. Catatannya misalkan data baru. Jika berhasil seperti ini, maka akan tertampil untuk data yang baru kita tambahkan tadi berada di paling bawah. Dan jika kita ingin mengedit, seperti contohnya saya akan mengedit untuk jumlah pada bukunya misalkan menjadi 5, maka dia akan berganti statusnya menjadi menipis karena safety-nya di sini 10. Dan untuk jumlahnya 5, maka notifikasinya seperti ini. Di sini ada filternya juga untuk menampilkan stok menipis atau kosong ya. Dan saya akan coba mengedit kembali. Untuk jumlahnya saya kasih 0. Oke, maka akan tertampil dia untuk stok menipis dan kosong. Oke, lanjut ke menu tracking pengiriman. Di sini karena sudah ada sebelumnya untuk DO yang sudah diisikan pada struktur sintak tadi dengan nama Rina Wulandari, maka untuk nomor DO nya akan tergenerate menjadi otomatis, dia akan bertambah menjadi 2 dan kita tidak bisa mengedit karena otomatis.
kita coba memberikan atau menambah data baru. Di sini ada pilihan atau filternya juga untuk memilih reguler atau express pada pilihan ekspedisi. Ada juga untuk paket ada IPS dan IPA, dan kita memilih tanggal pengirimannya. Misalkan saya akan mengirim pada tanggal 30 dan nantinya akan menimbulkan detail isi paket dengan total harga sekian. Kita langsung saja tambah PO baru, maka akan berhasil seperti ini. Dan jika kita menambahkan atau tetapi kita belum mengisikan pada kolomnya semua, maka akan ditampilkan pesan seperti ini. Dan di sini juga ada fitur detail untuk melihat riwayat pengirimannya. Misalkan pada untuk nomor DO yang pertama, itu di sini ada riwayat pengiriman baru diterima di loket Tangsel sesuai dengan struktur yang ada pada data JSON atau database-nya seperti ini. Dan jika data yang baru kita tambahkan tadi, maka dia akan statusnya seperti ini, data DO baru dibuat dan menunggu pengiriman. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.